Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan ke namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara serta teman-teman muda, adik-adik yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi semua. Hari ini saya akan ngolah refleksinya dari pengalaman doa. Artinya kalau kita mendengar dalam kerangka yang lebih dalam perjamuan malam terakhir, yaitu tentang bagaimana Yesus mau meninggalkan, lalu dia tetap berdoa bagi para pengikutnya. Dan doanya itu doa yang sebetulnya menjadi menarik kita bahas hari ini. Maka kalau merenungi Injil, saya tuh lalu teringat dengan sebuah konsep yang mengatakan menggetarkan sekaligus membahagiakan. Nanti Anda yang pernah mengalami ini akan klik gitu ya. Dia menggetarkan tetapi sekaligus membahagiakan. Ini sebetulnya konsep dari pemikir Jerman Rudolf Otto dalam bukunya The Idea of the Holy, ide tentang yang suci. Jangan dibaca lah, pusing gitu ya. Tapi pokoknya tentang bagaimana dia merefleksikan sesuatu yang suci dengan konsepnya. Dalam buku itu si Rudolf Otto ini berpendapat bahwa Tuhan sebetulnya tidak lagi bisa atau pertama-tama tidak dapat didekati dengan pemikiran yang rasional. Tetapi Tuhan harus dipikirkan dalam kerangka hayati. Sebab Tuhan bukan yang untuk dipikirkan tapi untuk dihayati. Walaupun dalam konsep filsafat bahwa rasional itu membantu orang untuk masuk dalam sesuatu yang dihayati. Udah mulai pusing? Belum ya? Jadi pokoknya kalau pakai otak itu membantu orang untuk menemukan yang lebih dalam sebetulnya. Tapi Otto mengatakan stop, jangan terlalu pakai otak, tapi pakai hatimu. Karena iman bukan lagi Allah, itu bukan sesuatu yang cuma sekedar didekati oleh pemikiran yang rasional, ntar mentok. Tapi juga harus dari hatimu. Nah,
pemahaman Otto ini dimulai itu dari satu perasaan gentar. Gentar tuh kalau dalam bahasa kita apa? Kalau dalam bahasa Latin tuh tremendum. Pengalaman memilukan, pengalaman tetapi bukan memilukan dalam arti sakit ya. Gentar tuh ketika Anda berhadapan dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang begitu menawan, itu gentar. Ketika berhadapan dengan yang kudus, yang nampaknya itu misterius. Tapi untuk langkah selanjutnya ternyata yang misterius, yang menggentarkan itu sekaligus menyenangkan. Contoh gampang, siapa yang di sini pernah masuk ke ruang adorasi? Mungkin sedikit sekali. Nah, kalau Anda mau masuk dalam pengalaman gentar dan juga misterius, masuklah ruang adorasi. Dalam doa Anda akan menemukan walaupun Anda gentar, walaupun Anda menemukan yang misterius, tetapi di dalamnya sekaligus Anda menemukan yang menyenangkan. Gimana saya melukiskannya ini ya? Saya ada bingung juga ini. Anda dalam doa-doa Anda pernah gak sih masuk dalam situasi yang seperti ini? Situasi yang sebetulnya Anda masuk dalam situasi yang misterius. Dengan Allah, menggetarkan di hadapan Allah, tapi kok gak takut ya? Anda bahagia dan Anda ingin lama-lama dalam situasi itu. Sama kayak halnya ketika para murid Yesus itu dalam transfigurasi, dalam Gunung Tabor, ketika Yesus itu merubah rupanya, lalu para murid mengatakan bahwa bolehkah saya membangun kemah untukmu, untuk Musa dan Elia. Jadi dia takut, tapi dia bilang saya gak mau nih pergi nih. Karena ini pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang membahagiakan. Nah, kalau Anda kan sebaliknya ya, Anda membahagiakan ketika orang lain yang Anda omongin nangis, hancur, itu kan bahagia ya. Itu cemen. Ini lebih dari itu nih. Anda senang kalau misalnya gosip, hoax, nyebarin WA, ngomongin orang lain bahagia gitu ya. Atau Anda senang membenci itu bahagia. Enggak, ini lebih dari itu. Ini tuh pengalaman-pengalaman manusiawi. Ini pengalaman yang lebih dalam yang sulit dilupakan. Atau paling gampangnya kalau Anda punya pengalaman cinta lah. Gimana cara ngomongnya ya? Anda mencintai tapi menyebalkan orangnya. Tapi walaupun menyebalkan tapi saya mencintai. Saya gak mau jauh-jauh. Dan saya punya pengalaman membahagiakan bersamanya. Begitulah kurang lebih ya kalau susah yang abstrak tadi ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang didapati hari ini. Dan ternyata Yesus hari ini juga dalam doa-doanya mau melukiskan bahwa dia kok pribadi yang betul-betul ilahi sekaligus juga insani. Secara insani dan secara imani, dia yang ilahi itu berkenan turun mendoakan kita. Semua yang insani itu. Dan kebaikan hatinya betul-betul sebetulnya menggetarkan sekaligus membahagiakan kita. Kok ada yang ilahi mau bela-belain turun untuk kita, dan pada akhirnya pun dia berdoa bagi kita. Itu kan kayak, luar biasa nih. Kalau Anda mangkep dalam kerangka yang gampang tuh janda miskin. Kok bisa ya orang ini 2 peser untuk hidupnya 1 hari disumbangkan. Lalu dia makan pakai apa? Hidup pakai apa dia? Tapi dia menyumbangkan, itu kayak gak make sense di kepala. Mulai masuk gak nih? Susah ya saya juga ya ngomongnya ya. Masuk gak ya pengalaman ini? Anda berkekurangan tapi Anda menyumbangkan. Anda bersedih tapi Anda memberikan senyuman. Anda terluka tapi Anda masih membantu orang yang melukai Anda. Anda hancur tapi Anda masih bisa berdoa bagi orang yang menghancurkan Anda. Itu kayak amazing nih kayak ini gitu ya kalau sekarang. Amazing nih. Kok bisa ya? Nah, Yesus pun kalau dalam kerangka itu mengatakan bahwa kok bisa dia ya yang ilahi turun lalu masih berdoa untuk kita lagi. Doanya pun canggih nih. Saya akan bahas bentar lagi. Ada begitu banyak doa-doa yang secara manusiawi nggak make sense. Dan kebaikan hatinya itu yang membahagiakan kita. Kebahagiaan, ketulusan cinta dan perhatiannya membuat dirinya benar-benar hadir dan mengalir dalam keseharian dan pergulatan kita. Maka perjuangannya hari ini dalam doanya ada 3 inti yang didoakan Yesus hari ini. Yang pertama saya menemukan ada inti kemuliaan.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Tuh, dia kalau bahasa gampangnya sebagai keran. Dia dapat dari Tuhan, dia dari Bapaknya, dia kucurkan kepada kita. Sama kayak halnya kan saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya kebaikan dan cinta itu kan sama. Bukan karena kita punya cinta, tapi karena Allah memberikan cinta dulu kepada kita yang besar, lalu kita kucurkan sebagai keran. Maka saya mengatakan bahwa Anda tidak mungkin bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Anda memiliki sesuatu dan itulah yang Anda berikan. Kalau dalam hidup Anda harian Anda memberikan yang namanya kebencian, hoax, fitnah, dan itulah sebetulnya isi hidup Anda. Kualitas hidup Anda. Tapi kalau Anda penuh dengan cinta, Anda akan membuka keran Anda dan Anda mengalirkan itu kepada yang sama. Maka betul patah Latin, Anda tidak mungkin bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki dalam hidup Anda. Nah, pengalaman-pengalaman ini nih, bahwa Yesus memberikan itu. Ia bermurah hati memberikan kemuliaan kepada kita. Sejak dibaptis, kita mendapat karunia dan diangkat menjadi anak-anak Allah yang mulia. Maka sudah sewajarnya juga sebetulnya cara hidup, yakni pikiran dan perkataan dan terlebih perbuatan kita mencerminkan kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Dan disinilah orang daratan Eropa itu pernah berkata noblesse oblige, yang artinya adalah nama atau status yang mulia sekaligus ternyata mengandung kewajiban untuk juga bersikap dan bertingkah laku dengan mulia, bertingkah laku dewasa. Dan tidak lagi kekanak-kanakan, membuat dirinya menjadi Kristus sentris dan tidak lagi egosentris dan menjadi berkat dan tidak lagi menjadi batu sandungan buat yang lain. Ini PR saya juga. Semakin dimasukkan sebagai titel imam, bagi saya berat, nggak mudah. Anda pun juga sebetulnya bisa belajar titel sebagai seorang bapak, ibu, pelayan, betul nggak menjadi titel yang baik yang disadari bahwa itu bukan cuma sekedar titel, tetapi juga mengandung kewajiban yang juga baik, yang mulia, yang tidak kekanak-kanakan. Nah, problemnya kan saya pribadi juga seringkali kan, saya tuh orangnya kan cuek ya, malas senyum saya ya, gitu ya. Saya tuh lebih baik tertawa dibanding senyum, capek ini saya tuh. Jadi juga kadang-kadang saya juga pikir, Tuhan kenapa saya terlahir susah senyum ya, males tuh ya. Jadi orang tuh menganggapnya tuh kayak, sombong nih. Padahal memang saya tuh malas senyum. Lebih baik tertawa, lebih enak tertawa tuh lebih energinya lebih keluar tuh loh. Nah ini kan juga pada akhirnya melihat tentang statusnya betul nggak dihayati gitu ya. Anda sebagai bapak, ibu, pelayan, betul nggak melihat bahwa status yang Tuhan anugerahkan itu sebagai sesuatu yang bukan cemen, tapi sesuatu yang dewasa. Nah kalau ini nangkep aja sebetulnya aman kita, konflik-konflik nggak ada harusnya. Tapi kan tahulah gitu ya. Yang kedua, saya menemukan kata doa intinya adalah kebersamaan. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka yang juga berada bersama-sama dengan aku. Ia menghendaki agar kita senantiasa mengupayakan kebersamaan dengannya, yakni menjadi satu komunio dengannya. Dan ini ternyata bisa diupayakan dengan berbagai reksa rohani, entah pribadi dan bersama. Maupun tindakan sosial dan karya jasmani yang jelas menghadirkan Kristus dalam setiap gerak pola keseharian hidup kita. Maka dibilang seperti hal rajanya, demikian juga rakyatnya. Dan kebersamaan ini sekali lagi itu bisa muncul dalam kerangka-kerangka hidup iman. Nah problemnya adalah betulkah para pelayan, betulkah para imamnya itu berdoa? Apa cuma sekedar pelayanan itu cuma sekedar pelarian atau untuk membuat status baru? Kalau ini terjadi tidak pernah dibarengi dengan kualitas pribadi yang baik, maka tidak menyeherankan kalau dalam pelayanan-pelayanan publik terjadi konflik dan ketidaksukaan. Ujaran-ujaran kebencian, karena memang pelayannya nggak berdoa. Nah ini yang menjadi problem bersama sebetulnya. Yang ketiga adalah kesatuan.
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ia menghendaki adanya persatuan yang sungguh sejati, bukan sekedar basa-basi. Dan harapan adanya kesatuan hati yang sepenuh hati inilah yang membuatnya berkenan mendoakan kita. Itu yang menjadi problemnya dan menjadi menariknya. Karena Allah itu merasa bahwa kita menjadi bagiannya, dia tidak heran-heran untuk mendoakan kita. Nah problemnya kan kalau musuh itu kan bukan bagian dari diri kita kan, maka Anda malas untuk berdoa. Tapi kalau Anda membuat konsepnya bahwa semua orang walaupun bermusuhan, walaupun tidak cocok itu bagian dari kita, saya harus yakinkan bahwa sebetulnya Anda mudah untuk mendoakan itu. Karena bagian dari hati Anda. Nah Anda membuat apa? Distingsi yang selalu berbeda. Ini punya aku, ini punyamu. Ini sayap kananku, sayap kiriku. Ini sayap kananku karena romo-romonya senyum sama aku baik. Romo-romo ini sayap kiri saya, kenapa? Nggak pernah menyapa saya, misalnya gitu. Nah pada akhirnya ya kalau Bapak mengatakan bahwa dia menjadi bagianku, menghendaki persatuan yang bukan sekedar basa-basi, dia pada akhirnya mampu mendoakan itu. Dan de facto, bukankah dunia kita penuh dengan ruang dan potensi perpecahan dan praktik adu domba? Nih jujur lah ya, kalau Anda mau melihat diri Anda. Pernah nggak Anda nggak suka sama orang, lalu Anda sharing ke teman Anda, Jeng, aku nggak suka sama dia loh Jeng. Terus pernah nggak Anda merasakan bahwa orang yang Anda sharingkan itu menjadi tidak suka sama orang tersebut? Pernah nggak? Jujur. Padahal orang yang Anda sharingkan tidak pernah punya pengalaman personal dengan orang yang Anda sharingkan. Lucu nggak? Dagelan. Maka saya selalu bilang, Bapak Ibu, teman-teman muda yang mulutnya itu punya energi negatif, hoax, gosip, kehancuran, energinya nggak usah dibuang. Beneran deh. Dirubah konsep kepalanya. Yang 20 jam itu ngomongin orang lain, kejelekannya, sekarang nggak usah dirubah jamnya, tetap 20 jam, tapi dirubah konsepnya 20 jam ngomongin kebaikan orang lain. Sama nggak? Energinya sama, utaknya yang beda, cara pandangnya yang berbeda. Nah itu yang saya mau tampilkan terus-menerus, bahwa ternyata de facto dunia ini menawarkan ruang dan potensi perpecahan, bahkan ada domba. Marilah kita senantiasa belajar memaknai secara integral, ini penting buat kita Katolik, tentang arti iman menjadi anggota gereja yang bukan hanya kudus, bukan hanya Katolik dan apostolik, tapi juga gereja yang satu. Nah ini penting. Maka tiap Anda mendoakan syahadat, ditampilkan kayak supaya Anda tahu bahwa ada kata satu di situ. Nah kalau begini cara omongnya, sebetulnya kita yang seringkali punya potensi konflik atau musuh malu ya, harusnya ya, apalagi sebelahnya orang yang Anda musuh itu lebih malu lagi ya. Kata satu, bukan hanya kudus, Katolik, apostolik, tapi ada kata satu yang tentunya kesatuan ini bisa dimulai dari perjumpaan dengan keluarga, tetangga yang ada di sekitar kita. Maka tidak heran saya harus mengatakan bahwa keluarga itu seminari dasar, pembentukan dasar kita. Kalau dalam keluarga Anda diajarkan konflik, perang, memusuhi, jangan pernah berharap bahwa anak-anak Anda menawarkan kasih, tapi menawarkan konflik dan juga perang kepada orang lain. Maka kalau saya pribadi, orang tua saya tidak pernah tuh menganggap menawarkan konflik, ngomongin orang lain, perang. Maka saya bisa pastikan kalau saya melakukan itu bukan karena ajaran orang tua saya, tapi karena memang kebebalan hati saya yang sudah mulai rusak. Akhirnya saya mengatakan benar ya kata Hamzah Kamturi. Saya sudah keliling kemana-mana mencari Tuhan. Dan Tuhan ternyata cukup ditemui di dalam rumah. Ya, sebuah rumah bersama ketika kita bisa merasa bersatu dengan Tuhan dan semua sesama yang tinggal di dalam rumah itu. Maka hari ini kalau Anda mau menemukan Tuhan, temukanlah itu dalam rumah Anda.
Semoga doa Anda, doa Yesus kepada Bapaknya hari ini juga menjadi perjuangan kita untuk kita perjuangkan, untuk membawa kemuliaan, untuk membawa kebersamaan, dan juga pada akhirnya yang penting dalam lahirnya Pancasila untuk kita adalah membawa kesatuan. Mohon rahmatlah untuk itu. Yang belum berjuang, berjuanglah. Yang mulai berbanding sebaliknya, semoga Allah menarik kita ke jalan yang tepat untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka mari dan sejenak kita mohon rahmat Allah supaya hari ini dalam begitu banyak peristiwa-peristiwa yang penting dalam hidup menggereja, yaitu hari komunikasi, juga untuk kita bangsa Indonesia, lahirnya Pancasila sebagai lambang persatuan kita. Bahkan hari ini Tuhan yang ilahi sudi menjadi yang insani dengan mendoakan doa kemuliaan, doa kebersamaan, dan yang tidak kalah penting adalah doa kesatuan. Itu yang dimohonkannya kepada Bapaknya untuk kita, orang-orang yang sungguh dicintainya. Maka mari kita mohon rahmat supaya kasih cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita sungguh dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari.